Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albani Rizky Zailana dari 10 RPL 3. Beserta teman-teman saya ingin mewawancarai beberapa orang mengenai dampak penggunaan Google terhadap peserta didik di sekolah. Orang yang saya akan wawancarai yaitu beberapa teman saya. Oke, pertama saya sudah bersama dengan salah satu teman saya yaitu Dirgatara Okta Agusti. Selamat siang Dirga, boleh saya tanya-tanya nggak nih tentang dampak penggunaan Google bagi peserta didik? Boleh. Oke. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah Google mempunyai dampak negatif? Ya, ada. Oke. Yang kedua, apakah Google dapat mengganggu pembelajaran remaja saat ini? Tidak. Tidak. Oke. Lanjut yang ketiga, yaitu informasi apa saja yang dapat dicari di Google? Misalnya kayak cari-cari berita gitu, terus cari-cari informasi. Ya, itu aja. Oke. Oke, terima kasih ya Dirga telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya saya sudah bersama dengan salah satu teman saya yaitu Nazilul. Oke Nazilul, boleh saya tanya-tanya nggak nih tentang dampak penggunaan Google bagi peserta didik? Boleh. Oke. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Google mempunyai dampak negatif? Ya ada. Oke. Yang kedua, apakah Google dapat mengganggu pembelajaran remaja saat ini? Menurut saya juga tidak. Oke. Yang ketiga, informasi apa saja yang dapat dicari di Google? Misalnya informasi tentang pembelajaran atau berita-berita terkini. Oh, oke. Terima kasih ya Nazilul telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya saya sudah bersama dengan salah satu teman saya yaitu Wahyu. Oke Wahyu, boleh saya tanya-tanya nggak nih tentang dampak penggunaan Google bagi peserta didik? Boleh. Oke. Langsung ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah Google mempunyai dampak negatif? Punya. Punya. Oke. Yang kedua, apakah Google dapat mengganggu pembelajaran remaja saat ini? Sepertinya tidak. Ya, tidak. Tiga, informasi apa saja yang dapat dicari di Google? Di Google bisa jadi bisa mencari berita, informasi, tempat, atau bisa informasi gimana ya? Ya udah itu aja. Oke, itu aja. Oke, terima kasih ya Wahyu telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan. Iya, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sipa Ramadhani dari 10 RPL 3. Di sini saya ingin mewawancarai beberapa guru di SMKN 2 Kota Bekasi dengan tema mengenai dampak penggunaan Google terhadap peserta didik di sekolah. Saya di sini sudah bersama dengan salah satu guru SMKN 2 Kota Bekasi. Dengan Bapak siapa ini? Hanuci. Pak Hanuji, Iya. siap. Selamat pagi Pak Hanuji, apakah boleh saya wawancarai? Tidak? Boleh. Boleh. Izin ya Pak untuk mewawancarai Bapak tentang dampak penggunaan Google bagi peserta didik. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Pertanyaan pertama, apakah Google mempunyai dampak negatif? Ada dampak. Ada. Ya. Pertanyaan kedua, apakah menurut Bapak Google dapat mengganggu pembelajaran remaja saat ini? Bisa juga. Bisa juga ya, Pak. Bisa. Pertanyaan ketiga, menurut Bapak informasi apa saja yang dapat dicari di Google? Ya kalau di Google mah semua informasi bisa didapat. Baik itu informasi yang informasi yang benar dan tidak benar. Semua informasi baik yang baik dan juga yang tidak baik ada semua di situ. Oh ya. Ya. Terima kasih ya Pak Hanuji telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Maaf ya Pak, sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Bapak. Oke, saya di sini sudah bersama Bu Mimin, salah satu guru di SMKN 2 Kota Bekasi. Selamat pagi Bu Mimin, apakah boleh saya wawancara tentang izin ya Bu untuk mewawancarai Bapak, Ibu tentang dampak penggunaan Google bagi peserta didik? Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah Google mempunyai dampak negatif? Bisa, misalkan anak itu salah menggunakan Google mencari, misalkan
situs film porno misalkan. Kalau bisa kan Google itu dipakai untuk mencari materi pelajaran yang mendukung ke misalkan dia dikasih tugas oleh guru mencari, boleh di Google. Nah, lebih baik ke yang bermanfaat lah, jangan ke hal-hal yang negatif. Oh, baik Ibu. Pertanyaan kedua, apakah menurut Ibu Google dapat mengganggu pembelajaran remaja saat ini? Tergantung kalau dia ngambil positif negatifnya ya. Kalau anak itu untuk mencari tugas misalkan yang ditugaskan oleh guru di sekolah boleh mencari di Google, itu berarti berdampak positif. Tapi kalau dia misalkan gua nih coba-coba pengen lihat hal-hal yang lain yang bukan tugas dari sekolah, misalkan contoh tadi BF ya, kalau bisa mah ya jangan gitu. Ya berarti ada dua sisi ya, ada positif dan negatifnya gitu. Oke. Pertanyaan ketiga, menurut Ibu informasi apa saja yang dapat dicari di Google? Bisa materi pelajaran, pengetahuan, misalkan dia untuk contoh Canva, bisa mencari, pokoknya banyaklah hal-hal positif yang bisa dicari di Google oleh kita. Terima kasih ya Ibu Mimin telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bacakan. Oke, saya di sini sudah bersama Pak Wendy, salah satu guru SMKN 2 Kota Bekasi. Selamat pagi Pak Wendy, apakah boleh saya mewawancarai ini? Ya, boleh, silakan. Izin ya Pak untuk mewawancarai Bapak tentang dampak penggunaan Google bagi peserta didik. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Pertanyaan pertama, apakah Google mempunyai dampak negatif? Dampak negatif ya? Ya. Kalau bagi saya justru untuk saya pribadi, Iya Pak. Google bagi saya itu dampak positif. Untuk dampak negatifnya ini tergantung dari orang pemakainya, ya kan? Makanya saya saranin untuk bijak dalam menggunakan browser, ya kan ya. Carilah yang baik-baik, ya kan. Contoh misalnya cari pembelajaran, cari definisi-definisi tentang pembelajaran, itu memang gampang sekali, mudah sekali lewat Google, ya kan. Makanya untuk dampak negatifnya ini tergantung dari pemakainya. Jadi saya juga nggak bisa mengatakan itu dampak negatif dan buruk, karena bagi saya pun juga itu bagi saya positif sekali, gampang sekali kita mencari informasi. Iya. Gitu. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kedua, apakah menurut Bapak Google dapat mengganggu pembelajaran remaja saat ini? Bagi saya, ya sedikit mengganggu, karena kita serba mudah. Jadi kita jarang sekali untuk membaca. Nah, ini yang sering terjadi ke anak-anak kita, ke siswa-siswa kita, untuk budaya literasinya itu berkurang. Gitu. Makanya dengan dampaknya internet ini menggunakan Google, jadi kita hanya mencari dan mengambil poin-poin terpentingnya saja. Tidak dilihat dari penjelasan secara rinci. Itu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, menurut Bapak informasi apa saja yang dapat dicari di Google? Informasinya itu banyak sekali, ya kan? Dari informasi belanja online, informasi untuk pembelajaran, terus juga informasi-informasi tentang berita, itu banyak sekali di Google, ya kan? Nah, ini juga tergantung dari kitanya sering mencari apa. Biasanya di dalam Google itu ada logaritma tersendiri. Kalau kita sering mencari itu biasanya Google juga dapat membaca otomatis apa yang sering kita cari. Gitu. Terima kasih ya Pak Wendy telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah bacakan. Sekian wawancara dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.